Shalom saudara-saudari semua, kami mahasiswa Stikes Maranatha Kota Kupang, Prodi S1 Keperawatan, pada hari ini akan melakukan proyek Bahasa Indonesia. Kami akan mewawancarai narasumber kami yang ganteng, manis, baik hati, dan tidak sombong. Itu adalah Kak Ongki. Kak Ongki adalah Ketua BEM Stikes Maranatha Kota Kupang. Kak Ongki sekarang ini menduduki semester 5. Kami akan mewawancarai Kak Ongki dengan topik mengenal kepemimpinan dan model kepemimpinan Ketua BEM Stikes Maranatha Kota Kupang periode 2022-2023. Mari kita simak. Selamat siang Adi. Selamat siang Adi. Silakan. Apa kabar Pak? Kalau kabar saya, puji Tuhan selalu luar biasa. Amin amin. Saya mukanya itu cerah-cerah saja. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya, Pak. Tujuan kami datang ke sini ingin mewawancarai Kakak. Kami boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Kakak. Iya, boleh. Ya. Topik wawancara kami di sini adalah mengenal kepemimpinan dari model kepemimpinan Ketua BEM Stikes Maranatha Kupang periode 2022-2023. Di sini ada 9 pertanyaan. Maka itu saya akan mulai bertanya dengan satu-satu pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama yang kami buat adalah apa motivasi Kak Ongki sehingga ingin mencalonkan diri sebagai Ketua BEM Stikes Maranatha Kupang periode 2022-2023. Baik, ini sangat bagus pertanyaannya. Motivasi saya menjadi Ketua BEM Stikes Maranatha Kupang itu karena saya sangat suka dengan yang namanya perubahan. Salah satu perubahannya itu meningkatkan pola pikir saya agar jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Nah, yang kedua itu saya sangat suka kebersihan. Nah, kita sebagai orang keperawatan, kita sebagai orang kesehatan, artinya kita harus memperhatikan lingkungan kampus maupun itu di masyarakat seperti itu. Pertanyaan kedua, mungkin motivasi dari Kakak yang sudah disampaikan di sini. Kakak pasti sudah mempunyai visi dan misi sebagai Ketua BEM. Apa saja visi misi dan yang Kakak buat? Baik, kalau untuk visi dan misi saya mohon maaf. Dan di sini saya akan membacanya saja agar lebih baik seperti itu. Nah, di sini visi saya adalah yang pertama, menjadikan BEM sebagai wadah penerima aspirasi mahasiswa sekaligus penggerak dan pelaksana aspirasi mahasiswa yang relevan bagi mahasiswa dan kampus, juga menciptakan BEM sebagai organisasi yang jujur, adil, disiplin, dan berakhlak mulia dalam lingkup kampus maupun masyarakat. Nah, kalau untuk misi ada 4 poin. Misi yang pertama, membuka diri terhadap masukan yang diberikan Bapak Ibu dosen, pegawai, dan mahasiswa agar kedepannya BEM jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Dan untuk poin yang kedua, mengadakan kegiatan positif untuk meningkatkan mutu kampus Stikes Maranatha Kupang. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi asas kebersamaan dan kekeluargaan kampus Stikes Maranatha Kupang. Dan keempat, menjadi mahasiswa-mahasiswa kreatif, aktif, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan hanya secara individu namun secara menyeluruh. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, sekarang Kakak sudah terpilih menjadi Ketua BEM. Dan sekarang pasti Kakak sudah tahu tantangan terbesar BEM saat ini. Nah, itu pasti ketika kita berbicara tentang BEM, artinya Badan Eksekutif Mahasiswa. Tentunya itu tidak terlepas dari tantangan terberatnya. Yang perlu kita ketahui bahwa hari-hari kemarin BEM itu namanya rusak di mulut mahasiswa. Nah, untuk sekarang saya berpikir bagaimana agar saya mencegah itu. Nah, dengan saya mencegah artinya saya itu harus bekerja keras untuk merubah yang tidak baik menjadi baik. Sekarang program apa saja yang akan pertama kali Kakak lakukan ketika Anda serah terima menjadi Ketua BEM? Menjelaskan alasannya. Baik, program pertama yang saya lakukan ketika saya serah terima menjadi Ketua BEM, yang pertama saya harus adakan ibadah raya. Kenapa saya harus mengadakan ibadah raya? Tentunya kita tahu bahwa kita adalah orang-orang percaya perlu. Yang terutama itu kita harus mengadakan ibadah raya. Nah, ibadah raya apa saja yang saya harus adakannya itu yang pertama, ibadah PMK untuk Kristen Protestan dan ibadah UMK untuk Katolik dan HMI untuk Islam, seperti itu.
Di sini ada dua pilihan yang kami ambil. Mana yang akan kakak Ungki pilih, antara organisasi atau kuliah? Kalau pertanyaan begitu, saya menjawab kuliah. Kenapa saya pilih kuliah? Itu karena tujuan utama saya ke sini adalah kuliah. Dan untuk organisasi itu adalah tambahan untuk meningkatkan pola pikir saya dan wawasan saya agar saya itu menjadi orang yang berbeda seperti itu. Terima kasih. Ya, menurut kakak, hal apa saja yang akan perlu diperbaiki dalam kepengurusan BEM tahun lalu? Yang saya perlu perbaiki adalah kita perlu lihat hari-hari kemarin bahwa BEM itu tidak berjalan dan program kerja itu tidak berjalan. Nah, tentunya saya tahun ini mencalonkan diri sebagai ketua BEM. Saya ingin merubah itu, program kerja yang saya lakukan itu harus berjalan begitu. Apabila Anda akan melakukan sebuah kegiatan, bagaimana cara mengkoordinasi dengan anggota lain? Ya, dengan mengadakan pertemuan, terus saya menjelaskan tujuannya kegiatan itu apa, dan kami membangun kerjasama untuk sukseskan kegiatan itu. Pertanyaan yang ke-8, apa yang akan kakak lakukan apabila anggota yang sedang bertengkar ataupun mengalami perselisihan? Baik, yang saya lakukan adalah mengadakan pertemuan khusus untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk membangun kerjasama, karena dalam sebuah organisasi artinya kita tuh harus kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama dan kalau misalnya ada perselisihan, artinya semua itu pasti tidak akan berjalan. Jadi kita perlu yang namanya kerjasama untuk kedepannya organisasi tersebut jauh lebih baik seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, apa fungsi monitoring dan evaluasi dalam sebuah organisasi menurut kakak Ungki? Menurut saya tujuannya untuk menukar pikiran dan melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan agar diperbaiki untuk ke depan jauh lebih baik. Terima kasih. Mungkin ini sudah berakhir wawancara kami. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami buat. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelas C kelompok 2 semester 1 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak Ungki yang sudah meluangkan waktu bersama kami untuk bisa dapat mewawancarai kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan sesuatu yang baik bagi saya, dan ini adalah salah satu motivasi untuk saya agar ke depan menjadi seorang pemimpin yang lebih luar biasa dan menjadi seorang pemimpin yang menjadi motivator buat semua mahasiswa yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja, kami pamit pulang. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Untuk misi ada di Baik, sekian proyek wawancara bahasa Indonesia kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan subscribe.